Shalom semuanya. Halo. Halo. Berjumpa kembali di acara podcast kita namanya apa? Di balik mimbar. Iya, di balik Spesial mimbar. hari ini. Hari ini kita spesial ketemu dengan kakak-kakak rohani saya, mentor saya yang udah kayak keluarga sendiri 13 tahun. Kami udah kayak keluarga sendiri. Kalau Doni baru hari ini ya. Welcome to the family. Welcome Lebih to baik. the family. Lebih baik terlambat daripada tidak. Iya, sudah. Oke, 13 tahun saya bertemu mereka 13 tahun yang lalu dan sampai saat ini ya masih sudah seperti keluarga sendiri. Dan hari ini perkenalkan keluarga barunya. Langsung merasa di rumah nenek. Iya dong, perhatikan ya. Tanpa panjang lebar. Oke, boleh perkenalkan dari Kak Thomas dulu. Ya, halo semuanya, saya Thomas. Apalagi perkenalannya? Saya mengembalakan Di mana Kak? di Kalau boleh tahu? Tangerang, Citra Raya. Iya, oke. Terus Selain istri itu? satu-satunya, Selain gembala, ngapain aja? saya gembala. Ayo dong. Pemimpin Nggak usah, pujian Pak. kah atau apakah? Hamba Tuhan aja. Hamba Tuhan aja. Pokoknya selalu siap. Ah, ah. Selalu siap. Oke. Yang di sebelahnya siapa nih? Ya. Kenalin dulu. Ini suamiku tercinta Republik. Waduh. Ya. Saya Maya Uni Putih. Senang sekali kalau bisa ada di podcast ini yang seru banget pastinya. Anak kami 3, 2 cewek, 1 cowok. Puji Tuhan. Podcast yang lagi viral ya. Oh my Lagi happening pokoknya ya. Pokoknya podcastnya Tuhan Yesus lebih terkenal Iya. daripada podcastnya. Asik. Amin. Iya dong. Iya. Orang. Iya kan? Sudah. Biasanya hostnya lebih terkenal. Iya. Sekarang Tuhan Yesus terkenal. Hari ini kita akan membahas cerita-cerita di balik pelayanan mimbar lah ya, gitu loh. Kita pengen tahu kisah-kisah kakak kita ini berdua gitu. Saya tahu udah banyak tentang mereka, tapi mungkin pemirsa yang akan menyaksikan ini mungkin mereka belum tahu. Kan gitu kan. Boleh dari Kak Thomas dulu, bagaimana awal Kak Thomas melayani Tuhan, bagaimana bisa ada dalam dunia pelayanan. Boleh dulu Kak. Diawali dari dulu kita Lombok ya. Boleh. Iya, kalau dibilang melayani, sebetulnya saya dulu nggak punya motivasi melayani ya. Lebih kepada kerja. Oh gitu. Karena dulu ada tawaran dari gereja sedang mencari pegawai, bisa dibilang seperti Full time. itu. Ya, saya baru ngerti ternyata full time. Tapi waktu itu saya belum ngerti kan, jadi lagi cari pegawai. Wah, kesempatan lah ini kan supaya dapat duit. Karena saya dulu paling males kalau terlalu banyak diatur sama orang tua gitu kan. Sementara kan kalau kita masih tinggal sama orang tua, semua minta sama orang tua pasti ngatur dong. Betul. Gitu kan. Jadi saya pikir wah saya harus kerja deh, dah ada tawaran nih ceritanya. Berarti Kak Thomas nggak tahu bahwasannya itu adalah sebuah pelayanan, tapi taunya lebih kepada kerja. Tahu di gereja, tapi kata pelayanan itu nggak ada di kamusku. Kerja gitu, dapat duit. Karena kebetulan kakak rohani saya itu full timer di situ gitu. Jadi saya tahunya ini lagi cari ini nih orang yang kerja nih di gereja. Oh gitu ya, udah deh, gua mau deh jadi pegawai gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau boleh tahu Kak, pertama kali Kakak kerja di gereja, ibaratnya gitu kan, jadi full timer di gereja. Area apa sih yang Kakak lakukan pekerjaannya sehari-hari? Kalau misalnya kita boleh tahu. Waktu itu serabutan ya. Serabutan ya. Jadi ngepel gereja iya. Terus bikin warta. Ngeprint iya. warta ya. Iya, benar itu. Mau dari mesin ketik waktu itu, terus sampai ke Fotokopi. laptop, komputer, itu tuh semua tuh. Terus ngantar pendeta, iya. Jemput tamu, Jadi iya. supir gitu. Iya. istilahnya. Gitu kan. Terus ngantar gembala, iya. Ngantar anak gembala, Oh, iya. masih tuh ya. Pokoknya serabutan deh. Serabutan. Itu dalam 1 minggu itu. Iya, dalam 1 minggu. Antar jemput anak gembala sekolah. Satu minggu itu udah pokoknya serabutan. Tapi ya bagi saya ya itulah kerja kan, supaya saya bisa dapat duit, saya bisa ngapa-ngapain aja gitu. Oke. Jadi setelah itu maksudnya setelah kerja di gereja, apakah hanya berhenti sekedar bekerja Kak? Apakah
setelah itu ada kerinduan bagi kakak untuk one day saya akan jadi hamba Tuhan kah atau gimana? Oke, nah kalau kerinduan itu ada muncul ketika mulai melihat satu sosok hamba Tuhan melayani kan, gitu kan. Jadi wah keren juga nih, gitu kan. Role model. Ah, ah. Siapa? Boleh sebut? Pak Roni Daud. Babe dia ini dia ya. dia Tapi- bapak rohani saya kan sampai sekarang. Jadi wah lihat beliau, wah boleh nih jadi hamba Tuhan nih, Keren, gitu nih, keren nih. Nah, aja dari situ mulai belajar dan beliau mulai memperlengkapi pelan-pelan. Dan saya mulai tertarik di situ, gitu. Itu awalnya di Lombok boleh. Di Lombok 95 ya. 95 ya? Saya 95 gabung kerja di gereja. Terus dari situ pelan-pelan mulai pelayanan. Oke. Yang aku kan dengar kan kakak tuh juga sempat jadi pemimpin pujian ya, Ya, gitu loh. Nah, Oh. dulu kiat-kiat yang Pak Roni ajarin dulu untuk yang dibagikan tuh apa sih, gitu? kalau Mbak Beron sih nggak pernah ngajarin sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dijorogin Praktek langsung. praktek langsung. Learning by doing gitu ya. Cuman satu kali saya lagi semobil sama ketua doa di gereja waktu itu kan saya nganterin dia. Terus kebetulan dia itu bisa nyanyi, menurut saya dia bisa nyanyi. Terus saya bilang gini, tante, mana ya caranya nyanyi ya? Mungkin dia juga nggak tahu caranya ngajarin. Jadi dia dengan polos dia bilang gini, udah kamu denger aja itu kaset-kaset, dia bilang. Karena kebetulan dia orang Bali kan. Kamu denger aja itu kaset-kaset itu pujian Thomas, supaya kamu bisa belajar. Oh gitu ya. Nah, semenjak itu saya langsung mulai denger tuh kaset-kaset, lagu-lagu pujian. Itu mulai denger tuh saya dengerin. Oh caranya nyanyi gini, oh caranya nyanyi gini. Nah itu hanya dari situ Beraba-raba. belajar gitu. Berarti tidak pernah ada istilahnya kayak pelatihan khusus bagaimana cara bernyanyi yang benar gitu, Kak? Waktu zaman dulu kakak. Waktu ketemu dia, Bang. Oh, setelah ketemu ya. Iya, itu kan jauh sebelum ketemu tuh. Aduh. Kan awal tadi kan pertanyakan awal pelayanan Iya. kan. Iya. Pujian ya. Awalnya sih dari situ sih. Dari situ ya. Gitu hanya terus mungkin Pak Roni lihat saya Potensi. bisa, Ada talenta. beliau mulai percayakan pelayanan-pelayanan. Oke. Berarti kakak mulai dari pelayanan ngurusin apa ya istilahnya tuh gereja, Office boy lah. boys apa segala macam. Iya. Kemudian lama-lama dipercayakan satu-satu. Kalau boleh tahu kak prosesnya itu terjadi berapa tahun nggak? Waduh, Dari OB sampai jadi dipercayain song Naik mimbar. Ya untuk sampai mimbar. naik mimbar. mungkin ya 95 ya. Heeh. Berarti saya baru bisa pelayanan itu ya mungkin 2002 gitu lah kurang lebih ya. Lama ya proses ya berarti ya. Iya. Karena kan ya iyalah kan istilahnya kita Lama ya. office boy ya. Nggak kayak sekarang instan ya. Kan iya itu iya ya kan kadang-kadang karena banyak orang yang sekarang mau melayani itu pengennya gua harus di atas nih, Ya, nanti. ingin jadi sesuatu, ada yang diincar. Ternyata nih kita lihat kita dengar dari kata Mas 95 dari 2002 loh. Akhirnya ketemu sama ini soulmate-nya Wah, akhirnya cerita dulu. Saya tahu. Sebelum kita memperkenalkan sosok soulmate akhirnya gitu. itu sesinya khusus nih. Ini kita kan dari mimbar ke pelayanan Tuhan ya. Iya waktu itu lagi ada live recording Belum, sebelum live recording. sebelum ya. Iya. Sebelum live recording. Babe minta Oh ya ngajar ya. Ngajar ya. Aku kurang lebih 3 minggu ada di Ngajar. Lombok. Jadi Oh gitu. Pak Roni, Mbak Beron manggil apa namanya Maya untuk ngajarin tuh. Itu di pelatihan situ- pertama setelah sekian lama atau gimana kak? Atau kak Iya, sekian? Yang benar-benar bagi saya yang betul-betul latihan pertama ya itu. Oh oke. Dalam jenjang 7 tahun itu. Apa Ya. setelah 7 tahun? Setelah 7 tahun After kan? 7 years. Setelah 7 tahun. Waduh. Setelah 7 tahun. 2001 loh sayang itu kita 2001 ya. Iya, Yang minta itu 2001. 2001. Iya berarti 6 tahun ya 6 tahun. baru ketemu. baru. Awalnya kan ketemu dong, kenalan dong. Iya nggak ketemunya baru di situ. Iya, maksudnya awalnya ketemu terus tumbuh getar-getar itu dari Ntar dulu, jangan dulu. Jangan dulu. Bukan buru-buru loh. Soalnya kayak instan.
Semua ada prosesnya ya. Jadi gimana kiatnya Kak Thomas itu untuk memperlengkapi diri, entah mempersiapkan lagu kah atau bagaimana, atau nyanyi di depan kaca kah atau gimana seperti Kalau itu? untuk pelayanan sih, aku pegang Baberon itu dari dulu ngajarin saya untuk kita nih kalau setia sama perkara kecil, kita nih akan diberi kepercayaan besar oleh Tuhan, perkara besar. Jadi itu yang aku pegang. Jadi even mungkin pelayananku pada waktu itu belum mimpin pujian, aku cuman jadi badut di apa namanya Minggu ya? minggu. Oh pernah juga. Pernah juga. Tapi aku belajar untuk setia sama hal seperti itu ya. It's not easy sih memang. Yes. Sementara yang lain kan mungkin pengennya tampil gitu ya. Gitu. Tapi aku belajar kalau kita setia sama perkara kecil, Tuhan kasih kita perkara besar dan itu betul. Dan Setuju. satu sisi kalau ditanya kiat-kiat yang lain ya, aku bener-bener dengerin kaset itu. Kadang-kadang sampai di kupingku tuh aku tempelin gitu loh. Tapi Oh, kalau cara nyanyinya seperti ini ya. Sukacita penuaian tuh tahun berapa sih? Symphony worship kan itu. Sukacita. Sorry, Bukan dong, Symphony Bali Blessing. Balik blessing. Sukacita. Sukacita. Oke, ya. Wah, itu tahun berapa itu? 2000 ya? Waduh. Mulai dari 2000 kan 2000 kados. Kados itu 99 apa 2000 ya? seingat aku 2000 deh. Antara Kan itu 99 babi juga kan? 2000. Mbak Baberon. Ada. Sungai Sukacitamu. Bukan. Biasalah yang berkami. Biasalah ya itu 2000-an. Awal-awal Iya, 2000-an. iya. Ya sih, jadi ya gitu, belajar aja. Karena kalau kita nggak mau belajar ya kita nggak bisa apa namanya dipercayain ya. Berarti itu Berarti salah perjalanan. satunya mendengar lagunya Baberon juga dong. Iya, Iya, Babe yang Jadi jadi zaman teladannya itu kan- banget. zaman itu kan yang bener-bener istilahnya booming itu kan cuma beberapa ya. Dan salah satunya ya Bali Bali Blessing. Blessing. Itu salah satu Salah satu albumnya lu inget kan yang ya? Bapakku yang baik, Bapakku. sangatku. Iya. Kalau kayak gitu Terus ketahuan di kita album- lahir tahun berapa ya? Terus di album-albumnya Gua salah satu penggemar juga. Terus di album-albumnya Baberon kan, jadi setiap kali Baberon habis rekaman ya kita pasti Diajarin dapat ininya juga kan, kasetnya juga tuh. kaset. Kaset ya? Kan kaset Kita ya. Long Kita- CD. jadi kita dengerin itu udah. Bang ini nggak pakai pulpen kan? Kalau itunya ribet langsung ya Diputar Ditanya. Kita umur berapa sih sebenarnya? ketahuan umurnya. belajar lah, harus mau belajar. Harus mau belajar. Belajar ya, berarti harus memperlengkapi diri. Harus. Tapi itu Karena episode sebelumnya kan WL ya. Ini kan ada WL lagi. iya lagi. 6 episode pemain musik. Iya. Ya, kemarin yang ini lebih lagi, Lebih lagi. lebih dalam lagi. Oke, berarti setelah sekian lama pelayanan, mulai dari dari pelayanan yang nol banget, diperlengkapi sampai akhirnya ketemu Tamaya. Berarti muridnya? Iya, murid. Murid. makanya gue lebih pada yang teknis, lu yang personal gitu. Kok jadi gitu ya? Apa yang Kak? Oh, gini toh caranya yang benar atau gimana Kak? Coba Ya, pertama menyanyi itu nggak mudah. Oke. Waktu belajar ya, Heeh. karena kan harus tarik napas ini segala macam kan diajarin kan. Wah, ribet banget Sampai kan, segitunya. gitu kan. Ya gitu sih. Jadi menyanyi itu sulit gitu. Sulit ya. Jadi memang kalau kita diberi Tuhan talenta itu ya memang kita harus pertanggungjawabkan sungguh-sungguh. Gitu. Oke, saya setuju tuh. Berarti 3 minggu ya? 2 minggu. Berapa Kurang ya, lebih Denta, 3 ya? minggu. 3 minggu ya, Denta, ya. Kosongan, no. Nah, itu cuma Persiapan live recording tuh? Enggak, belum. Kan Itu ngajar aja. Tiap hari nggak? Enggak, jadi seminggu berapa kali Iya. itu. Sama waktu itu kan mau hari raya kebangkitan ya. Ya. Kita nyiapin jadi sama ibu-ibu Acara ya? yang nyanyi. Siapin satu lagu. Waktu itu lagu apa ya? Aduh, kalau lagu itu aja Haleluya. aku lupa tuh orangnya Jesus ngajar. is alive. Orang Kenoli ya? Ya lagu itu. Lagu itu. Betul. Ya. Nyanyi itu. Jesus is Akhirnya kita balik ke pertanyaan tadi. 3 minggu nih. Iya. Terus getar-getarnya dari mana? Ya. Belum dijawab tuh. Nah, ini Ini personal kan tadi? Tanya ke saya. Iya. Iya. Iya belum. Yang punya Belum dong.
Hanya tanya ke dia dulu deh. Kita. Apaan orang kamu gitu Waktu masih itu punya cewek ya tahu? belum. Belum ya, saudara-saudari ciu. Oh belum. Jadi Belum. pas Dasar pulang balik ke masih Jakarta. punya cewek, mau kawin. Enggak, dia di Bali. Oh balik ke Bali. Bali. Terus Ya udah, belum sih waktu itu. Terus nggak jadi kawin kamu. Nggak jadi. Hmm. Nggak jadi. Nggak jadi. Pas nggak jadi kawin terus kamu SMS aku SMS. Waktu itu Iya. SMS sih sesudah rekor itu belum enggak ya? Oh, Kayaknya ini deh. sebelum ya, sebelum Masa- recording ya. Yang kamu ke Bali sama Adi itu loh. Iya. Dia SMS. Gue lagi di Bali nih. Kan, Nggak, emang waktu itu aku tinggal di Bali. Iya. Heeh. Tinggalnya langsung di Sebetulnya kan waktu itu sudah dilirik juga, cuman kan karena udah mau menikah, gitu kan. Tapi begitu udah nggak jadi nikah kan berarti kan Iya. ada peluang loh. Eits. Gitu. mata Kalau laki itu sekecil apapun tetap jadi. Ah, Jadi kapan? Mixon, dua lagi yang kena ya. Hey, Ya. maybe now, later. Maybe yes, maybe no. Banyak hal ya yang sudah kakak lewatin dalam dunia pelayanan. Ya, Menurut kakak, apa sih yang menjadi dasar orang yang harus setiap orang miliki dalam memulai melayani, ya, meresponi panggilan Tuhan ya, dalam Yep. melayani? ya pasti semua start from menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat penting karena di situ kamu tahu identitas kamu dan mulai ada kerinduan untuk mencari apa yang jadi kehendak Tuhan dan mempunyai ketaatan untuk melakukannya gitu ya. Di situ keintiman dibangun. Dari perjalanan pertama itu keintiman dibangun. Kenapa keintiman dibangun? Kita kan perlu dengar suara Tuhan. Bagaimana tahu apa yang Dia mau kalau kita nggak dengar suaranya gitu. Nah itu harus dibangun. Eh, Perjalanan saya ketika mulai bangun itu ada satu kerinduan yang sangat menyala-nyala dan Tuhan menjawabnya. Waktu itu saya ikut sekolah Nabi. Waduh, Bukan buat jadi nabi, maksudnya Berat. intinya sih sebenarnya untuk mendengar suara Tuhan lebih lagi supaya lebih peka gitu. Itu dibangun manusia rohaninya. Nah dari situ itu istilahnya salah satu titik dalam kehidupan saya setelah dulu tahun 94 tuh pernah ngomong sama Tuhan gitu ya. Tuhan saya mau melayani gitu. Terus Tuhan jawab. Jadi semua pertanyaan saya dijawab di Alkitab ayatnya. Jadi pas gue buka Alkitab gue tuh itu jawabannya langsung blok yang aku tanya. Gila banget deh. Sampai akhirnya saya berhenti. Kita nih kadang-kadang sotoy banget gitu. Kayak punya kerinduan bila dijawab nggak mau gitu. Jawab saya nggak mau gitu. Saya tuh bener-bener berbantah-bantahan. Jadi ketika Tuhan jawab, kakak tuh nggak terima. Iya, bantah gitu. Bantah. Bantah. Gara-gara tidak sesuai dengan kehendak hati. Nggak takut sebetulnya. Oh. Manusia tuh kan ketika merasa tidak nyaman, takut tuh akhirnya bikin jurus gitu. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Dia jawab semua keraguan-raguan saya sampai akhirnya saya berhenti. Saya bilang yaudah deh terserah deh gitu. Tapi setelah ngomong terserah itu saya masih bandel. Saya bilang aku mau lihat dunia, bener. Gue mau lihat dunia ntar dulu gitu. Puji Tuhan di dalam kekonyolan hidup saya kasih karunia Tuhan berbicara lebih kuat gitu. Ya sampai akhirnya saya kembali lagi harus dari kita nih. Gitu. Saya akhirnya bilang ini capek ya lari dari Tuhan. Yunus. Oh benar, ayo sih beta sudah jadi Yunus. Untuk dilanjutkan. Betul, untung nggak diterlanjutkan. Aduh, jadi saya capek saya ngomong gitu, karena saya tuh ngerasa ngerasa hidup ini kok kayaknya sia-sia. Di saat merasa seperti itu, ya kembali lagi kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ya. Saya bilang Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berhenti lari-lari. Sekarang aku mau diam. Nah, ketika bilang mau diam, cari kehendak Tuhan lebih lagi. Ke ikut sekolah Nabi itu. Habis itu saya ke Lombok. Nah, itu tuh salah satu bagian perjalanan. Pulang dari Bukannya ke Bali Lombok. dulu, Kak? Enggak. Pulang dari Lombok, ada impresi yang Tuhan taruh di hati saya, satu kata, Bali. Terus saya bilang, kalau memang Tuhan mau ke Bali, tandanya gampangnya yang satu aja. Ada orang dari Bali yang telepon minta saya ke Bali. Itu saya ngomongnya tuh bukan lagi berdoa kusuk gitu, enggak. Ngomong dalam hati, batin gitu. Lagi batin aja gitu. Terus tahu-tahu, berapa hari kemudian, Tuhan jawab. Ada orang dari Bali telepon saya, Ko Johan Kristianto. Dia bilang, persis seperti doa saya. Maya, kamu ke Bali.
Udah itu ya. Tapi saya takut. Waktu saya takut, saya berdoa lagi. Jadi kalau apapun yang terjadi, lo takut, lo bete, lo kecewa, jangan cari tempat lain. Langsung lari ke si empunya. Tapi dalam kondisi begitu ada nggak konflik pertentangan di batin begitu? Nah, iya. Sama pikiran. Iya, tapi istilah gini, di satu sisi mau maju kan udah dijawab. Berarti kan itu tanda kan. Berarti saya harus. Dan saya kan udah bilang iya ke Ko Johan. Tinggal nunggu harinya gitu. Apa namanya, sebelum itu bikin album pertama saya. Nah, judulnya apa tuh lagu tadi? Bapakku yang baik. Nah, itu pertama yang produserin Ko Johan Krisdianto. Sekinah Musik pada saat itu. Jadi dalam proses menuju ke Bali nih gitu. Apa namanya? Saya itu konflik kan. Di saat itu datang sama Tuhan. Istilahnya kembali lagi gitu. Dijawab sama dia. Waduh, Yosua 1, jangan kecut dan tawar hati, kata Tuhan gitu. Itu menguatkan saya. Saya bilang amin. Karena waktu itu ibu saya tuh nggak terima waktu saya bilang mau ke Bali. Nggak enak. Nah, saya terus mendoakan ibu saya. Di hari H saya mesti berangkat ke Bali. Albumnya juga udah selesai gitu ya. Udah keluar kalau nggak salah waktu itu. Saya bilang sama ibu saya, Ma, aku mau ke Bali, doain saya. Ibu saya udah nggak marah lagi. Udah nggak nentang saya. Ya, doain saya pergi dengan damai sejahtera. Nah, The rest is history. Saya udah nggak pusing gitu. Walau teman baik saya waktu itu bilang, emang lo nggak bisa pelayanan di Jakarta? Keluarga juga bilang gitu. Emang di Jakarta nggak bisa pelayanan? Kamu kan udah pelayanan di Jakarta gitu. Kenapa ke Bali gitu? Itu buat orang-orang tuh aneh banget gitu ya. Kan itu decision yang terberat loh, pindah dari kota yang besar yang sudah nyaman dari panggung ke panggung, mungkin kan pelayanan dari pelayanan yang udah lumayan lah, persekutuan doa, gereja, tiba-tiba udah pelayanan di mana-mana yang kecil dan harus mulai dari nol lagi. Itu kan Dan bagian Bali kan belum seperti sekarang ini ya. dan itu bayar harga sekali loh. Gitu kan. Saya udah nggak mikir yang lain sih, Bar. Udah. Buat saya taat aja. Itu karena itu kan memang jadi satu kerinduan untuk memiliki keluarga di dalam Tuhan. Sampai titik itu gimana Kak? Cara bagaimana Kakak bisa mengerti, wah pokoknya udah nggak ada lagi nih yang desire gue selain daripada ya udah ngikut. Nah, karena udah capek, Bar. Udah capek. Jadi saya tuh melayani tapi ternyata tidak tahu makna yang lebih dalam dari itu. Nah, gitu. Prosesnya ini kan tadi bilang udah capek. Berarti kan ada proses dari zaman kita balik ke flashback nih. iya kita mundur nih. Ya, mundur nih. Kak, lagi. lu mulai nyanyi tuh dari umur berapa sih? Kalau mulai nyanyi dari TK. Dari playgroup malah. Dari playgroup. Berarti emang les kah atau emang gift? Gift. Oh, begitu. Dan karena gift terus dinotis sama orang ya. Jadi ketika ada pagelaran, saya termasuklah anak kecil yang ikut bernyanyi pada saat itu. Kalau nggak salah tuh ada hari apa gitu ya, acaranya di JHCC. Maksudnya masih playgroup, nggak ngerti apa-apa. Itu tampil. Pokoknya diajakin gitu, tampil. Kamera. Tampil ya maksudnya? Enggak, di JHCC, di Balai Jakarta Sidang. Convention, dia Balai Sidang Dulu Senayan. Balai Sidang Jakarta. Balai Sidang Senayan, Hall. di situ. Ikutan itu pas TK gitu. Kemudian saya TK dulu di Tebet, terus pindah ke Pondok Ranji, Ciputat, komplek Pertamina tuh. Nah di situ kan ada ibadah oikumene. Nah setiap hari Minggu karena gereja waktu itu jauh dari situ, istilahnya belum ada gitu ya. Tahun 79 cuy di Ciputat. Tempat jin buang anak katanya gitu ya. Nah di situ ada sekolah minggu dan itu di rumah saya. Nah itu setiap acara-acara tuh selalu bikin entah itu lomba nyanyi, apa namanya, terus ada tonil, apa namanya, drama gitu ya. Terus ya bernyanyi apa segala. Nah di situ saya nyanyi gitu. Kakak sekolah minggunya tuh luar biasa. Terus kan setiap pasca ada lomba antar kompleks Pertamina Jakarta. Kita jadinya ke kantor pusat Pertamina. Nah di situ ibadah plus ada lomba cepet-cepetan buka Alkitab, terus lomba vokal grup. Nah saya ikutan seperti itu. Jadi nyanyi tuh udah dari kecil gitu, di SD juga sekolah Kristen, nyanyi, SMP ikut choir. Jadi dia udah kompetisi. Aduh, akhirnya nyanyi terus. Akhirnya gitu. Berjalannya waktu nih, lu memutuskan untuk jadi, gue ngomong lu, gue nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Memutuskan profesional tuh gimana sih? Memutuskan akhirnya jadi penyanyi profesional karena di akhir SMA tuh aku tuh ikutan band, band ya. Band bukan ada band kan Kak? Bukan. Ada. Sekarang pemain bassnya tuh di Amerika tuh, si Reza namanya. Sama kakaknya Emir Hakim. Amir Hakim. Sama Reza Hakim. Reza main di Las Vegas, atau di mana sekarang di Amerika, dia jadi musisi ya. Apa namanya ya, senang aja gitu. Dari situ
ketemu sama Irma Jun Oke. karena waktu itu dia mencari backing vokal untuk konsernya dia di 21 Concert Hall Ratu Plaza waktu itu. Puasa. Ya udah kenalan, habis itu kan jadi kenal ya seperti itu. Akhirnya jadi ngebackingin Ute yang kayak gitu. Oh, dari Itu berarti Rusa dari Naya Rusa ya. Iya. Ya, Rusa Naya. Ngebackingin Mama Ute. ngebackingin almarhum Ricky Yohane. Ricky Jo. Ricky Ricky Jo. Jo. Pokoknya kayak gitu-gitu deh. Nyanyi di TVRI. Pertama kali pelayanan. Pertama kali pelayanan itu saya tuh belajar untuk jadi song leader itu waktu saya di Gilgal. Oh, jual. Tempatnya Ya, tapi waktu SMA sih karena di bagian kerohanian ya mau nggak mau pelayanan gitu. Iya, di Rockris ya. Iya di Rockris betul. Saya in the gang Pede. jadi karena sekolah Kristen Orient Labora saat itu kan selalu ada ibadah Masih putat ya? Pondok Indah Pondok waktu Indah. itu. Pondok Indah. Anak lu. Oh, El juga. Oh, sama alumni. Jadi apa namanya? Dari situlah mulai. Terus karena saya dekat sama Jen Mogi, Ah. dia tuh temen di SMA. Dari situ saya belajar melayani. Diajakin jadi singer. Awalnya Iya, diajakin jadi singer waktu itu di GBI Sungai Yordan dan apa namanya Bang Dewa Ruci. Sungai Yordan atau Gilgal? Oh, di Sungai Yordan di Yordan Tapi waktu itu. ya. No, Dewa Ruci. Dewa Ruci. Baru Oh iya Dewa iya Ruci. iya. Ya sekarang jadi Central Park. Jadi Neo. Oh, Neo. Soho. Soho. Jadi Neo Soho itu. Pada waktu itu Jane lah yang memperkenalkan saya kepada dunia pelayanan. Pelayanan. Selain dari SMA itu. Berarti namanya tuh udah Berarti kesebut itu tuh Galilea nama-nama Ministry yang bukan? Belum. Belum. nama-nama yang apa ya menunjang karir ya pertama kali dari Iya, kan Pak waktu Imam SMA ya. John Mogi. Terus SMA kan ini ikut ibadah di JHC bukan Wisma Karsa Pemuda. Ikut Oh, setiap iya, hari Sabtu iya. ibadah pemuda. Waktu Ibadah itu pemuda. youth pastornya Kak Peter Farakimela. Beliau masih jadi youth pastor saat itu. Iya. Pokoknya itu rindu itu zaman SMA tuh apinya tuh udah ada. Karena dulu waktu kecil saya SD kelas 6 tuh terakhir waktu ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi penginjil. Oh gitu. Saya tuh termotivasi sama guru-guru Waduh. apa namanya? Sekolah minggu. Jadi kalian para guru sekolah minggu bener-bener lah layanilah anak-anak sekolah minggu Yes. itu karena itu menginspirasi. Saya tuh terinspirasi oleh mereka karena mereka tuh waktu itu pada jadi mahasiswinya beberapa tuh mahasiswinya I3 Malang. Pas pulang liburan ngajar. Ada juga yang pokoknya sekolah Alkitab gitu. Mereka tuh bener-bener serius ya apa namanya membimbing, mengajar anak-anak sekolah minggunya dan saya pertama kali terima Yesus tuh di sekolah minggu. Waduh. Di Kita harus situ ngundang apinya. Apinya tuh menyala tuh di situ. Bener, tapi saya percaya itu nggak ada satu Tapi kebetulan. dari ngomongan kakak, oh aku waktu kecil kan jadi penginjil. Terus ketika kakak sekarang melihat diri kakak sekarang benar-benar jadi hamba Tuhan dan juga jadi istri gembala, itu kan sebenarnya penggenapan janji Tuhan ya. Amin, betul. Setelah sekian lama, Iya. ketika kakak flashback itu kan mungkin dari kata-kata yang serius yang keluar dari hati atau pernah hanya- terbayangkan sebelumnya nggak sih? Serius, Serius. serius. Waktu Wow. itu mama yang besarin aku kan sakit ya. Heeh. Ya, orang tuh akan mencari berbagai cara untuk menemukan kesembuhan Mm-mm. dan hal-hal lainnya. Dan ada orang yang melayani aku nggak tahu gereja mana. Waktu itu kami gerejanya gereja Protestan gitu ya. Sampai ada yang rombongan dari kayak gereja Bethel, entah gereja Bethel gitu Betul. atau apa gitu ya, Yes, yes. yang melayani dan saya lihat oh wow gila ya, maksudnya imannya kuat, maksudnya kelihatan mereka orang-orang yang beriman kepada Yesus gitu loh. Ketika naikkan pujian terus ngedoain ibu saya, terus ya itu di sekolah minggu itu gitu ya. Kita diajar untuk bersaksi gitu. Setelah kamu terima Yesus, apa yang kamu alami? Siapa yang mau bersaksi hari ini? Itu tuh diajar di sekolah minggu gitu loh, mengenai pengalaman kita dengan Kristus gitu loh. Iya, guru sekolah minggunya enggak menganggap, maksudnya benar-benar membangkitkan iman kita tuh untuk mengenal Tuhan dan mengalami Dia tuh dari usia kecil Iya, gitu. setuju. Dan apa ya, sepanjang hidup saya waktu saya kelas 6 SD mama yang besarin saya dipanggil Tuhan, kelas 3 SMP papa yang besarin saya dipanggil Tuhan. Itu hati saya hancur banget karena terakhir tuh waktu papa nggak ada saya bilang sama Tuhan, Bapak kok udah tinggal satu diambil sih gitu, mau ya ditinggalin kayak gitu loh. Masa aku nggak punya siapa-siapa. Di situ waktu apa namanya pas penguburan tuh lagu yang dinyanyikan oleh apa namanya kelompok Oikumene itu pemudanya nyanyi
semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Di situ saya belajar di usia saya SMP kelas 3 ya. Saya belajar untuk memaksa diri saya untuk mau melihat peristiwa dalam hidup saya tuh dari sudut pandangnya Tuhan, POV-nya Bapak Surgawi. Yaitu lewat pujian itu. Saya naikkan lagu itu berulang kali untuk bilang, istilahnya menenangkan diri saya bahwa gini loh, Mai, rasanya nih nggak enak, tapi ada Bapak Surgawi. Di situ tuh saya tuh menjadikan Bapak Surgawi itu tempat pengaduan saya abis-abisan di usia remaja saya. Karena saya tahu saya udah nggak punya bapak dunia, ibu dunia nggak ada. Yang ada cuma Bapak Surgawi. Jadi saya belajar ngomong apa aja sama dia. Hati saya tuh hari itu tuh seperti apa tuh saya ngomong sama dia, Bapak, gini loh, ini gini loh, ini gini loh. Karena buat saya dialah tempat pengaduan, pembela, dan bapakku satu-satunya pada saat itu. Walau saya melalui masa-masa pemberontakan gila-gilaan gitu. Wah, pokoknya saya ngalamin. Tapi bener, kasih setianya tuh lebih dari hidup gitu. Saya tuh mau hancur kayak apa. Udah jauh dari Tuhan. Tapi setiap kali balik sama dia, diterima loh. Wow, Diterima loh. wow, wow. Dan itu akhirnya wow. sampai di satu titik yaitu saya berhenti lari dari dia. Dan mau menjawab panggilannya. Waktu saya bilang saya mau jawab, saya mau diam. Dia meresponi luar biasa. Wow. Yang terlintas saat itu lagu apa? Waktu yang mana? Lu memutuskan untuk ya Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku ada momennya nggak? berserah. Kejadian apa? Oke, waktu ke Lombok pertama kali itu. Ketemu kata Mas. Iya. Jadi ada satu hamba Tuhan di situ, terus dia tuh ngomong sama saya gitu. Kamu bukalah topengmu gitu. Pokoknya saya tuh diomonginnya nggak enak gitu. Oh gitu. Iya, cuman saya kan orangnya kalau diomongin kayak gitu langsung ngadu Bapak seperti biasa gitu. Bapak, kok orang itu ngomong kayak gitu? Nah, waktu itu kan saya udah bilang, saya udah kasih semuanya sama Bapak. Sampai saya keluar dari pekerjaan saya. Oh, Karena waktu itu ya, saya tuh gini. Saya kerja pada saat itu ya. Kerja, terus jadi gembala FA. Oh, jadi tapi nyanyi di kafe juga. Family altar. Family altar pada saat itu. Komsel. Iya, komsel. Terus saya juga nyanyi, Kalau sekarang nyanyi ya kok. Saya nyanyi di kafe waktu itu, Reguler. di reguleran. Tapi reguleran tuh dalam waktu seminggu tuh cuma sekali doang gitu. Di hari-hari lain tuh ya kerjanya itu ikut song, ikut diklat FA, komsel, pokoknya gitu. Terus waktu saya bilang Tuhan saya kasih hidup saya, kata Tuhan ini belum semuanya. Oh gitu. Iya, loh kan udah masih ada nih satu hari yang lu belum kasih sama gua. Oh yang reguler itu Sepenuhnya, kan? iya. Iya tuh kan. Sama pekerjaan saya berhenti dari Ayo, pekerjaan. Saya benar berhenti dari pekerjaan, berhenti dari reguleran. Ya, saya ambil keputusan itu sampai yang Tuhan bawa saya ke Bali itu. Wow. Pertama di Lombok kan, ketika hamba Tuhan itu kayaknya hati saya kayak dirobek-robek gitu ya. Saya ngadu, saya bilang Bapak, ya tiap hari nyanyi aku berserah. Kalau engkau merasa bahwa aku nih masih kurang berserah, aku mau serahin abis-abisan. Gak ada bagian dari diriku tuh yang gak buat Tuhan gitu loh. Kalau engkau merasa demikian, nih aku kasih nih semuanya nih gitu loh. Gak ada lagi mau saya gitu, maunya Tuhan aja udah gitu. Itu abis-abisan tiap hari lagunya I surrender all itu. Kalau menurut saya gini ya, bukan Tuhan nggak tahu, Betul. tapi Dia mau sikap hati kita nih sungguh-sungguh nggak sama Dia gitu. Amin. Karena itu kembali lagi, ketika kita sungguh-sungguh, kan Dia udah serius dari dulu. Kalau nggak Dia nggak kasih Yesus untuk mati buat kita. Dia udah serius banget. Dia serius, kita serius, dijawab lebih lagi sama Dia. Wow. Berarti emang harus ya sikap kitanya ya. Sikapnya Iya. Karena sedalam hatinya kita pun dia udah tahu sebenarnya. Betul, Bener ya? betul. Sedalamnya hati. Iya betul. Tapi ada bagian dimana kita nih yang Respon. istilahnya meresponi untuk ini nih buat diri kita nih bener-bener nggak sih gitu kan kayak suamiku. Ada saatnya dia emang blank. Kita semua kan pernah ada di satu Ya, blank space. saat yang blank gitu ya. Tapi di dalam keblankan kita kalau memang Tuhan udah panggil, udah dibawa ke tempat yang tepat gitu ya. Lombok tempat Baberon tempat yang tepat, dia nggak ditaruh di gereja lain, dia dibawa ke situ gitu. Sempet lari ya yang
berlari karena mau itu dia apa namanya lagi kepengen tahu dunia juga. Tapi ujung-ujungnya Dikasih. kembali lagi dan di situ dia Ya, jadi life is choice pengerti. ya. Betul. Dan akhirnya dia jadi tahu panggilannya dan dia akhirnya Ini lagi semenjak scrolling. betul Lagi scrolling. ketika tahu panggilannya ya udah nggak lari udah. Dia tahu Lagi. panggilannya dan bapak yang baik menerimanya. Baberon terima dia gitu. Walau udah pernah kabur ya sayangnya. Iya. Oh, itu Iya, kabur dia. Sempet itu katanya. Berapa lama, Bet? 2-3 bulan. Sampai katanya Pak Runi ke Jakarta ya? Enggak, Bukan. Surabaya waktu Ke itu. Surabaya. pas ke Surabaya. Suruh apa dia bilang apa sama kamu? Iya, ketemu di Surabaya. Dia bilang pulang, Thomas. Nah, di Dia bilang gitu. Surabaya baru bilang pulang. Nah, Hmm. itu bapak ya. That's father. Iya, keren kan? Father. Jadi pelajaran juga buat kita maksudnya yang anak Aja. pelayanan. Iya. Gila, 1 hari aja Tuhan minta, Bos. Iya, itu satu hari kan nggak semuanya juga. Cuma berapa jam lo buat nyanyi reguler? Iya, Ini paling berapa Gue jam? jam berapa? Jam ya. Iya, jam 9 sampai jam 10 sampai jam 12. Bahkan yang cuman itunya Tuhan minta juga. Maksudnya Semua. yang paling yang harus gua note tadi kan lu Senin sampai oke lah. Udah sekolah Hitungnya Nabi. 6 hari lu udah semuanya buat Tuhan. Bla bla bla. Gila masih. Ada Tuhan. Emang bener nggak boleh setengah-setengah sih. Iya, semuanya. Semuanya. Hmm. Semuanya. Ini kan terus memutuskan hijrah kalau bahasa sekarangnya. Hijrah. Hijrah. Hmm. Sorry itu saya maksudnya semua penghasilan, kebutuhan hidup itu gimana? Ini tanggung jawab lah. Iya. Iya, pokoknya iman itu. Serius? Iya bener. Kalau Wah. bilang kayak bonek gitu loh, bonek nekat. Iya, gue nggak tahu apa-apa. Pokoknya saya cuma tahu bahwa kan Tuhan udah ngomong, jangan kecut dan tawar hati. Kemanapun kamu pergi, aku yang menyertai. Saya cuma pegang janjinya aja. Lah dia bilang gitu. Bener, gue nggak usah mikir. Tinggal di rumah Pak Arifin waktu itu. Lah kan ada di rumah. Ketika uang gua habis, tau nggak ngapain? Angkat tabungan. Bapak, duitnya tinggal segini loh. Oh. Ya ada aja. MC orang kawin di Bali. Bener. Iya iya. MC. Berarti semua kalau kata pom bensin kita mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya. Start dari nol. Iya, bener sih. Sampai tabungan pun nol. Iya, saya tinggal ngangkat. Bapak, tinggal segini loh. Ini anaknya mau masih hidup nih. Perlu duit nih gitu. Ada aja caranya. Toto dijadikan MC lah, apalah gitu. Enggak, gua benar-benar kan gua lagi mempelajari ini Iya. kayak. Dari cerita lu di Bali sama yang lu lakukan di Jakarta, itu emang semua lu tinggalin berarti. Tinggalin. Semua Iya, semua. sampai backing vokal si A si B si Tinggalin karena kan mesti minta izin sama kantor jadi full timer kan. iya. Pernah waktu itu UTM ada apa gitu. Pokoknya ada acara bukan UT entah JPC atau gimana si Jeffrey siapa namanya ini lakinya Oh, runtuh. Bawo Mas Oh, Jeffrey Bawo. Bawo kita bilangnya Jeffrey Bawo ya itu telepon Mel bisa nggak ke Jakarta gitu ini kita ada project gini gitu. Nah, saya ngomong sama pemimpin saya Ko Johan waktu itu dia bilang nggak bisa Maya katanya wah ya udah saya bilang sama Jeffrey nggak bisa dia aja orang lain Padahal udah diminta. Wah. iya benar. Berarti Kan? itu bayar harga banget ya kak. Oke sih, kalau menurut aku itu proses yang mesti dilalui sih, karena ketaatan gini loh. Kalau sama yang kelihatan aja lo nggak taat, apalagi sama yang nggak kelihatan, gitu Wow. aja sih. Iya iya. Itu Tidak ada kemuliaan tanpa air mata ya. Secara Kuat manusia, hari ini. benar kayaknya gimana gitu. Tapi kan bisa dilihat dari berbagai sisi. Di satu sisi lainnya ini proses yang mesti dijalanin ya. Aku tipenya ya udah jalanin aja gimana lagi gitu. Aku nggak mikir ntar Tuhan bikin apa gitu enggak. Ya udah nurut aja. Walau hati kayaknya mangkal gitu, tapi Karena kan sudah gitu. bisa untuk tetap stay dalam line itu kak. Loh, ya Nggak kan? mudah. Kan Apa sudah mas juga nggak Survival mode berarti Ya kan keputusan yang udah diambil. tanggung jawab. Iya dong, sempet gitu ada proses gitu di Bali gitu. Kamu proses kalau dia kan orangnya lebih ketetapan hatinya ketika udah A dia lebih kuat dibanding saya gitu. Oh, sempat goyang juga berarti. Wah sempet gitu yang kayaknya ngalamin proses gimana gitu kayaknya lagunya yang nongol tuh lagunya pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku kayaknya tuh di mulut tuh gitu yang kayak mesti di hati tuh kayak ngegerumbel gitu yang ngegerutu. Tapi ada penyesalan nggak kak? Penyesalan apa? Ketika kakak memutuskan, Udah ketika kakak diambil, mas keputusan yang memutuskan, diambil. ini langkah yang Tuhan tentukan dan itu harus dijalani, tidak ada jalan keluar lagi dan Ya itu- no turning back. Iya. turning back itu. Ya nggak ada lah. Ya nggak ada ya. Betul.
Kalau udah ngambil keputusan itu ya Iya. rawe-rawe rantas malang-malang tuh Karena kan jujur aja ya, kasar. sekarang Panggilan banyak sih. yang melayani juga masih berdiri di atas dua kaki ya. Nah, sebetulnya panggilan, Mas. Sebetulnya itu semua panggilan. Start Kalau from calling, start kalau from kalau calling. kamu tahu itu panggilan Tuhan, ya Hmm. Ya menurut kamu harus berani berharga. ya itu Kak. Iya Kata Mas dong. butuh quote itu tuh. Maksudnya kalau kamu bukan panggilan kayak kami yang full time gitu ya, Hmm. ya jangan sekali-sekali Temukan loh kan. gitu. Temukan lah. Terus kalau yang nggak full time, terus gimana dong Kak? Nggak bisa pelayanan? Ya bisa aja, tapi pelayanan lu juga callingmu pada pelayanan nggak? Jangan callingmu cuma sekedar cari kebutuhan. Wah. Susah. Jadi kembali lagi kepada calling sih sebetulnya. Gue gini dulu nih. Menurut eh, Kak Thomas nih, Kak, lu ngeliat sekarang tuh gimana sih dunia pelayanan? Kan Khususnya kami dalam- kan pernah jadi WL, Ya. pernah pelayanan mimbar, terutama dalam pujian penyembahan. dalam pelayanan mimbar lah. Hmm. Ah, Yang berubahnya apa sih di Berubah. zaman sekarang? Bro? apa ya? Kalau boleh aku bilang, mungkin kita ini harus jaga terus kemurnian hati ya. Hmm. Dan aku pernah ngobrol ya sama istriku ya. Kalau kita mau jujur, salah satu area yang banyak buat orang kepleset ataupun jadi sasaran iblis adalah ya bidang praise and worship Betul. gitu. Di situ Paling ya paling ada beberapa, tapi salah satunya di situ ya. Hmm. Itu yang paling sering gitu loh. Makanya kita jaga kemurnian hati aja sih gitu sih. Karena kita ini kalau bisa melayani Tuhan, terutama di bidang pujian penyembahan, eh, itu sebuah kehormatan loh kita melayani Tuhan. Sama kan ada episode pertama kehormatan. Gitu. ya melayani adalah kehormatan. Iya dong. Maksudnya pelayanan di depan tahta kudusnya Tuhan loh. Hmm. Kan gitu kan. Bahkan kalau kita lihat konsep perjanjian lama kan selalu tim praise and worship itu ada di depan. Di depan. Yes. Always, nggak mungkin di belakang ataupun di tengah, selalu di depan. Berperang. Ketika apa namanya peperangan, ketika bait apa tabut perjanjian dibawa ke Mesir, pokoknya dalam konteks apapun di perjanjian lama selalu ada di depan gitu loh. Dan aku sih berpikir itu bukan karena diatur supaya kelihatan bagus, enggak, tapi karena memang itu yang dekat sama tahta Tuhan gitu loh. Hmm. Ya. Gitu loh. Betul, Itu betul, aja sih. Itu Jadi pernyataan kehadirannya loh. So, aku mau tanya nih, pribadi lagi. Karena kita tuh jadi konseling. Kan waktu akhirnya proses Lombok nih ya, ketemu lah. Kan jujur aja nih, kalau full timer itu ya full time pasti kan nggak sesuai dengan ekspektasi Iya. penghasilan. Ya emang udah harapannya ya Tuhan tolong ini. Nah, jadi maksud gue ini kan buat teman-teman juga yang lagi mengambil keputusan full time. Iya. Full time dan full heart sih harusnya. Nah Kak, perjuangan lu akhirnya bisa memiliki seorang diva. Waduh. Mempersunting seorang diva. Iya. Ini kan kita ada yang nonton juga yang lagi Iya. berjuang untuk gue cuma bisa pelayanan Iya. full time dan gue lagi mengincar salah satu singer gitu Ah, misalnya. I say. Iya kan? Sedap. Iya, kalau perjuangan sih ya kalau bagi saya perjuangannya luar biasa ya. Hmm. Selalu saya pakai istilah ini. Saya ini ngelewatin tembok tebel banyak. Jadi untuk ngelewatin satu tembok tebel aja itu sudah anugerah. Masih ada tembok tebel yang kedua. Masih ada yang ketiga. Gitu kan. Nah, Banyak banget ya. itu iya toh. Karena gitu kan. Jadi apa ya? Perjuangannya itu saya pakai kata ini sesuatu memang. Hmm. Apalagi kan waktu itu gaji saya baru berapa Iya, istilahnya Hmm. gitu Oh, kan Pak. PDP. Iya kan Oh, udah pejabat kalau di GBI itu kan ada plesetan kan, PDP pendeta pendapatan pas-pasan, PDM pendeta pendapatan menengah, kalau PDT pendeta pendapatan tinggi. Nah waktu itu saya belum PDP, oh gitu. jadi bener-bener pas banget gitu kan, gitu. Nah itu ya nggak mudah juga sih, cuman
apa ya? Kembali lagi, kalau emang Tuhan yang udah tentuin kita doa dan yang Tuhan jawab doa kita. Kalau Cukup kan? masalah nominal itu Iya. kecil lah di hadapan Tuh, Tuhan. udah. Buktinya bisa kan? Ya. Gitu kan? Tuhan pasti Nah, cukupkan ya. iya, iya, iya. Gitu. Kan aku God menerima will. kamu apa adanya. Iya, iya. Bukan apa? God will Bukan provide. ada apanya ya. Aku nggak ngukur apa namanya how much the amount atau apa. Yang penting bisa ketemu aja udah happy aja. Nah, Ke Bali naik motor, lautan ku seberangi. itu beneran berarti ada tuh ya. Lautan keseberang itu. Iya, kejadian. Kejadian. Naik kapal itu penyeberangan tuh ferry demi menjangkau Di plototin citanya. tarifin lagi katanya. Iya. Bapak. Ya namanya juga bapak. Iya. Ceweknya diapelin. Malam kak. Kan ngeliatin. Berani gitu. Beneran. Itu Dengan cinta emang harus diperjuangkan. Asing. Itulah tembok tebal-tebal itu. Salah satunya. Babe tercinta. Oke, berarti tadi Kak Thomas dan Kak Maya bilang bahwa Kak Thomas tuh sampai ikut bukan pelatih ya, pelatihan dari Kak Maya. Ya. Nah, berarti sekarang ada lagi isunya lagi tinggi nih banget nih Kak. Antara skill atau hati. Skill atau hati? Nah ini pakai Maksudnya disuruh milih salah satu tuh Ya gimana? menurut Kak Thomas dan Kak Maya. dapat. Ah, Untuk oke. melayani Tuhan itu di bidang personalship ya, skill atau hati. Ini bareng-bareng lah. Malah bener. Lu kalau cuma punya hati kok nggak punya skill ya nggak usah lah. Ya makanya tadi ada. Tapi kalau lu cuma punya skill tapi lu nggak punya hati juga nggak Nggak bisa. usah. Jadi emang itu nggak bisa dipisahkan. Oh ya, Bisa. tapi Hmm. ini catatan tapi Disclaimer. bukan berarti skill nggak penting. Skill penting juga. Tapi bobotnya jangan dipikir bobotnya itu lebih besar skill pada hati. Daripada hati. Sama. Jadi 50-50 Yes. Ini jalan sama-sama. Sama. harus Kan beriringan. firman Tuhan bilang biarkan kita ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itulah hati. Kebenaran itulah salah Pengetahuan. satunya ya. Iya dong. Pengetahuan kita, skill. Jadi nggak boleh kita. dipisahin. Nggak boleh Nggak dipisahin. boleh. Ya. Nggak Tapi bisa. jangan ada kita pernah ketemu ya. Ada yang lebih nekanin skill. Akhirnya masalah hatinya tak beres ya. Kan kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan Betul. Ini perkara rohani. gitu kan. Jadi kita harus beres. Siapkan hati juga. Iya dong. Iya dong. Karena memuji dan menyembah Tuhan itu kan hati, jiwa, sama fisik. Itu jalan sama-sama. Kalau nggak sinkron, apa yang terjadi Kak? It's not worship. Iya. Oke, nggak nyampe kalau bahasanya. Iya. Ah, Itu jalan sama-sama. Ini harus satu garis lurus nih. Lah waktu kita mengekspresikan cinta kita, hormat kita angkat tangan. Itu fisik bukan? Fisik, Kan nggak cuma gini doang. yaitu Nggak ada ekspresinya. Ekspresi. Iya. respon tubuh. Menari, iya respon tubuh menari karena sukacita yang datang dari Tuhan. Tertawa, waduh karena ada apa ya, mungkin ada beban yang berat Beban yang- diangkat. Jadi bener-bener ketika menaikkan lagu yang temponya gesit-gesit, bicara mengenai syukur, sukacita tuh wow gitu. Itu apanya tuh yang diekspresikannya? Fisiknya. Jadi kan nggak cuma diem. Dibilang terus masalah jiwa itu kan karsa, karya, rasa itu kan ada di Cita rasa. jiwanya. Nah jiwanya ikut memuji dan menyembah Tuhan karena di situ kita tuh mengolah ini apa yang kita mau buat, kreativitas apa sebagai Secara tanda visual. cinta kita Iya. di situ tuh dipikirin karena pengalaman bersama dengan Tuhan kan Iya, juga kita nyata di kita harus situ. mengalami dulu ya. Iya. Kak, gue mau nanya deh Kak. Waktu kan gue salah satu, gue juga beli lah album kasar. Waktu sampai dari dulu sampai sekarang, apa yang nggak berubah sama lo untuk melayani? Hal apa yang tidak berubah? Kemurnian hati kan. Kemudian hati. Iya. Kita Preparation? melayani. Enggak ya, ya preparation ya. Heeh. Sama kemurnian hati tadi nggak ada tedeng aling-aling.
pokoknya melayani udah yang terbaik begitu kan. Gitu. It's not about money. Kadang Oke. apa namanya, misalnya nge-baking gitu ya, orang wah gua ininya segini gimana gitu, ayo gitu. Oh, Berarti nggak pernah pasang harga tarif gitu. Nggak, kecuali orang nanya ya, itu mau dijual apa gimana, orang ini kekeh gitu, kak ini berapa gitu. Kalau emang itu albumnya buat jualan, ya kan lain cerita dong, itu pasti ada maunya. Tapi kalau ada kan orang ini buat dibagi-bagi loh, Mai, gratis, ya udah terserah atur aja. Kalau sampai gimana, ya biasanya segini, tapi Tuhan yang paling tahu, lu berdoa aja sama Tuhan lah gitu. oke. Ini kan dari segi Kamaya artis rohani. Kasarnya nih bahasanya ya. Ya. Kak, bener tadi skill dan hati harus berjalan berbarengan. Ya. Apa sih yang lo persiapkan sebelum melayani? Ya pasti kan, kembali lagi ini perkara rohani ya, Iya. persiapan lagu, tema itu kan penting. Tema. Ya karena kan itu kan berjalan bersama-sama dengan pemberitaan firman gitu. Sama bulanan ya. Iya, tema bulanan, mingguan, kayak suami aku di gereja lokal kami, setiap selain tema bulanan, mingguan tuh satu minggu itu yang dikhotbahkan apa gitu. Nah itu ada. Berarti kan harus cari lagu yang sesuai Berarti ya. harus sesuai. Doa, kadang tuh, aduh, ini apa ya? Ini kemarin tadi ngomongin iman, cari lagu yang sesuai dengan itu gitu. Kemudian ya pasti berdoa, Pasti. berdoa mengenai selain preparation lagu, berdoa buat ibadah, doa untuk pelayanan hari itu supaya istilahnya benar-benar ada perjumpaan yang pribadi. Orang ibadah ngapain sih gitu? Pasti kan goalnya orang ketemu Tuhan. Melayani. Nah, itu dia. Jadi ekspresi musik, nyanyian seperti apapun, itu tujuannya untuk membawa semua tuh mengalami pribadi sang raja di dalam hidupnya. Oke. Kamaya, kan Kamaya dari segi worship leader. Ya. Pernah nggak sih kecewa sama pemain musik? Nah, saya itu menggunakan kata kecewa itu jarang. Karena menurut saya kata kecewa itu sangat tajam dan terlalu kuat. Oke. Kalau saya sampai kecewa, berarti saya sudah mengharapkan sesuatu dari orang itu. Oke. Dan tidak terjadi. Satu, dan tidak terjadi. Kedua, atau saya terlalu ngefans. Terlalu ngefans, terlalu menganggap orang ini begitu dahsyat dan luar biasa. Oh, di luar Terus ternyata ekspektasi. di luar ekspektasi gue gitu loh. Jadi saya menggunakan kata kecewa tuh jarang. Dia tahu kok gitu. Berarti underrated ya jadinya ya. Iya. Jadi apa? Ya paling gini loh, maksudnya kalau emang nggak sesuai gitu ya, ya udah emang mereka bisanya, maaf ya, secara skill atau gimana, ya emang dia segitu. Ya udah terima aja. Emang bete sih gitu. Tapi kalau mesti dijalanin ya jalanin aja. Karena saya istilahnya gini, melayani kadang ketemu dengan pemain musik yang saya tidak pernah melayani bersama-sama Betul. sebelumnya ya sayang ya, bukan sama adik-adikku. Saya sampai bilang saya tuh sama adik-adik nih terlalu dimanja, mereka tuh jago-jago gitu. Udah gitu kita komunikasinya baik, mereka tuh udah tahu saya ngomong apa tuh mereka udah ngerti gitu. As a song leader saya juga secara musical gitu ya, saya juga punya pendapat gitu. Gue maunya gini dong, ini vibe-nya gini dong, apa segala. Terus nanti untuk open worship-nya chordnya jangan ke situ dong, chordnya ke sini dong, cerewet saya dia tahu gitu. Tapi itu asik jadinya gitu loh, bisa berjalan bersama-sama. Nah ada saatnya saya pernah ketemu dengan istilahnya hari H itu baru ketemu sama orang. Itu satu ya. Kedua, ternyata lagu yang udah dikasih nggak pernah dikulik. Nah, itu dia. Berarti, sorry Kak, berarti lu masih ngulik sampai sekarang? Masih Oke. tanya dia, dengerin berulang-ulang gitu. Kata Karena Mas juga tuh kalau misalnya ngulik terus iya, dia. dia dan buat dia latihan penting banget. Saya juga ya latihan penting, tapi kalau buat saya gini, misalnya ngasih lagu itu sebetulnya intinya tuh lu nggak usah main aransemen kayak gitu juga nggak apa-apa. Oke. Karena pertama gini, skill lu nyampe nggak? Nah, Ini ngomongin skill ya, ini ngomongin skill. Kalau nggak nyampe, it's okay. Kita buat yang sederhana. Tapi paling nggak chord utama dari lagu itu kamu ngerti gitu loh. Abis itu mau dibuat bagaimana itu asik-asik aja. Kalau menurut saya iya bener, karena ekspresinya beda-beda gitu. Memang kalau mau istilahnya gini ngulik sampai persis banget gitu ya, ya mungkin ada waktunya kali gitu. Tapi kalau waktunya terbatas kan kita juga tahu diri gitu loh. Waktu zaman gua nge-backingin artis gitu ya, lah mereka mah latihan mah gila. Makanya aku bilang kadang-kadang orang di gereja ya latihan cuma 2 jam banyak gaya lagi. Bono begini, dia nggak tahu yang rohana itu latihannya lebih lama dari yang rohani gitu. Lah kita kan cuma jadi nyanyi latar. Lah emang dibayarnya gede kayak artisnya? Ya enggak lah. aku potong ya. Aku pernah telat melayani sama Kak Thomas tuh.
dia tuh ada waktu itu pernah kejadian dulu banget ya kayak dirimu rada senewan dengan pemain bassnya. Gua nggak yakin ini pemain bassnya. Udah sayang gue tenang aja. Akhirnya baru pede dia baru. Wah, gue inget banget tuh kejadiannya. Dia nggak pede karena kenapa? Karena kok nggak salah waktu itu kak, itu pemain bassnya tiba-tiba ganti. Oh iya iya. Iya, tiba-tiba Roni waktu itu, Ah. tiba-tiba. Dan dirimu nggak yakin. Roni Xiaomi. Iya, nggak Jadi kata Mas gak yakin lo sama lu. Pada saat itu. pada saat itu. Karena kenapa? Tiba-tiba. Oh, sekarang udah di Mas Karena tiba-tiba, Tiba-tiba gitu loh. Dia nggak yakin sampai, duh, ini yakin nih, ini bener nih. Aku lihat ekspresi Kak Thomas gitu. Ada sama Diko, ya kak, santai aja itu. Ya kan satu tim. Kalau Iya. saya tuh belajar untuk percaya sama tim musiknya. Betul, betul. Kak. Kalau Kak Thomas tuh orangnya ekspresif. Kalau misalnya gue udah tahu nih, mukanya udah, Udah udah nggak enak ya. harus Something pintar-pintar, wrong. iya, harus pintar-pintar nyari moodnya. Gitu. Ya Berarti makanya, perfeksionis ya Kak? Iya, bisa dibilang gitu. iya karena aku kadang-kadang kalau kita kan udah sampai 13 tahun barengan, termasuk yang bener-bener didengerin terus ini terus abis itu wah ini nanti kalau misalnya ini gini aku pernah kena tegur sama Kak Thomas, Bar kamu tuh jangan GBI banget sih. Dan nanti ini kan GBI ya. Ekspresi musiknya. Enggak. Kak Mas, berarti mungkin salah satu bentuk apa ya respon kali ya karena sorry kayaknya gue tuh udah mempersiapkan ini kenapa lu nggak persiapan gitu kali mungkin. Nggak Iya, sama gini bagi aku kan persiapan penting ya. betul. Persiapan penting dan aku percaya keberhasilan itu tergantung persiapan kita juga, Iya. itu aja. Dan memang ketika ada hal-hal seperti yang tadi Barney bilang, ya itu hanya mengganggu kan. Kan kita punya prinsip juga gitu loh, kita punya cara juga dan ketika itu nggak sesuai, itu kan terganggu kita pasti. Iya, jadi udah ada standarnya. Oh, Ada dan standarnya. aku tuh selalu pingin selain persiapan, tapi aku juga pingin kita nih kasih yang terbaik. Ya, betul. Itu aja. Gitu. Apalagi kalau kita ketemu sama yang baru, kita nggak tahu. Iya, yang belum biasa. Otomatis dong kita pasti, wah gimana nih? Iya. Gitu. Trustnya beda gitu. Keputusan apa yang paling gila pernah lu ambil saat kejadian? Kayaknya nih gue nggak bisa. Gue cepet langsung ganti lagu. Karena gue tahu kalau sampai lagu ini dia bakal kesulitan nih. Kecebur misalnya kita Gitu pakai loh. bahasa Cepet aja aku ganti lagu. Karena aku belajar dari Baberon gitu loh. Ganti lagu, aku ganti deh, biarin aja deh. Aku cari lagu yang aman gitu loh. Berarti dalam pelayanannya Kak Thomas dan Kak Maya di tempat ini gitu, berarti emang mempersiapkan juga ada kelas khusus untuk mempersiapkan para pelayan. Harus dong Iya. gitu. Makanya aku bilang sama istriku bahwa kita ini jangan cuma berhasil di luar, tapi kita harus berhasil di dalam. memperlengkapi di dalam ya. Dan salah satu bapak rohani saya juga Pak Nalawi dia ngajarin saya begini, kamu dinantikan di dalam atau kamu dinantikan di luar. Diantusiaskan di dalam atau di Iya, luar gitu ya. gitu. Kalau kamu cuman orang-orang menantikan kamu orang-orang luar, ya buat apa? Dan yang penting, yang penting kamu dinantikan di dalam. Dan aku ngobrol sama istriku dan kita ya memang harus mempersiapkan itu. Gitu. Makanya istriku kan bikin pelatihan. Ada ya di sini ya. Ada dong. Ini udah 10 tahun ya kak. Iya, Citra Raya. ya. Ya Maret ini 10 tahun. Sama selain ini kan aku udah lama nggak pelatihan nih. Pernah ada sama secara personal. Kalau ada hal-hal yang nggak pas tuh, saya pasti akan kasih tahu langsung ke supirnya. Misalnya kalau ada beberapa langsung gitu. Ini contohnya ini kayak gini-gini nih. Nah ini harus seperti ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong kayak gini. Jadi soal lagu urutan gitu. Selalu harus dimulai dengan ucapan syukur. Oh boleh dong. Ya, Jadi coba kan- kak sharing karena Iya. gini banyak gereja yang juga misalnya pas evaluasi gini kan dalam penyusunan lagu. Mereka tuh kasih tau, oh
lagu lu begini. Tapi nggak pernah dikasih tahu kenapa harus ada ya kamera, kenapa harus lagu ini, karena ini Jadi udah mulai sharing Kak, syukur. boleh sharing nggak? Ya paling nggak kenapa harus lagu ucapan syukur ya. Yang pertama, Pemasmur bilang, marilah masuk gerbangnya dengan bersyukur. nyanyian dan ucapan Ucapan syukur. syukur. It always starts with thanksgiving. Karena kenapa? Waktu orang mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, hatinya tuh terbuka. Oke. Dan fokusnya dimulai dengan fokus kepada Tuhan, dimulai dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dasarnya harus ada. Dasarnya itu. Hmm. It starts from thanksgiving. Makanya selalu gitu. Ya, Seperti pertama itu karena sih. pemazmur juga udah bicara seperti itu. Kedua, secara psychologically, mentally gitu ya, secara jiwa, bagaimana tanah hati itu mulai dibajak, Hmm. Oke. itu dimulai supaya orang fokus sama Tuhan dimulai dengan mengucap syukur. Wow, betul. Waktu mereka mengucap syukur, mereka mulai tuh, oh iya, ingat, oh Tuhan tuh baik ya, gue udah sepanjang hari ini, iya ya, terima kasih Tuhan. Hmm. Itu dimulai seperti itu. Baru kemudian tema lagu apa, nah itu benang merah, mulai dari ucapan syukur, kemudian apa sampai terakhir itu udah high worship istilahnya, udah kita sama Tuhan udah terus bicara mengagungkan Dia. Berarti polanya naik terus Kak. Iya betul, itu dibangun gitu. Kalau tiba-tiba ngedrop gitu, jebret. Sebetulnya gini ya, kalau yang saya alami selama ini dan saya pelajari, saya perhatikan, buat Tuhan lo kasih aja gitu, Oh, iya. karena Dia lihat hati. Betul. Tapi kan manusia ada jiwa. Kok nggak enak ya tiba-tiba buka mata gitu. Iya itu jiwanya ini jiwanya nih gitu. Makanya persiapan tadi itu. Jadi seorang song leader itu harus mempersiapkan dari depan sampai mau firman tuh seperti apa. Nggak bisa cuman random nih gue kasih lagu ntar deh gue atur urutannya gitu. Nggak bisa, I'm sorry. Harus tahu karena dia harus ngebayangin apa yang akan terjadi nanti kurang lebih oleh karena pertolongan dari Roh Kudus. Bukan cuman asal ngebayangin, tapi itu udah ada di sini. Bahkan sampai aransemennya. Seperti itu. Berarti sebenarnya berat dong ya dalam mempersiapkan satu ibadah tuh ya secara Ya, general. makanya musikalitasnya juga harus tinggi. Nggak bisa asal. Kalau memang kita punya kekurangan, belajarlah untuk mengatasinya. Oke. Saya juga nggak langsung bisa seperti itu gitu loh. I learn untuk bisa mengatasinya gitu loh. Kita udah 1 jam ngobrol Kak. Yang nggak pernah bisa lu lupain waktu saat lu melayani, pernah nggak ada kejadian yang nggak bisa lu lupain? Nah, adalah Apa tuh? ya. Dan Lupa semua diri. bukan. Ini apa namanya? Saya melayani di satu gereja, di mana di situ dari pertama yang mengundang udah ngomong sama saya, Kak jangan tepuk tangan ya, gembalanya nggak mau katanya gitu. Oke. Disclaimer. Gitu ya. Ya kan saya diundang, saya harus menghargai gitu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Cuman kan ekspresinya nggak bisa ditahan dong. Terus apakah saya bete apa gitu? Enggak. Saya langsung berdoa, Bapak, Engkau tahu apa yang mereka katakan. Mereka ini milikmu bukan punya saya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Aku mau bersukacita dan menaikkan pujian bagimu. Ya udah, hatiku aman. Walaupun di depan itu Bapak Gembala dan 2 pekerjanya ngelihat saya gitu. Matakin. Tapi kakak terintimidasi nggak? Tidak. Karena mereka milik Tuhan, bukan urusannya sama gue. Jadi Tuhan saya harus lebih melihat kenal itu. ya daripada lu. Betul. Jadi karena saya udah berdoa seperti itu, dia belong to God gitu ya. Jadi asik-asik aja, terserah gitu. Apa yang terjadi? Tanpa saya suruh tepuk tangan, itu semua yang di belakangnya, Bapak pendetanya, semua tepuk tangan. Ya, karena mereka miliknya Tuhan kan, bukan milik gue. Iya, betul. Setuju. Ya udah, kasih aja sama Tuhan. Itu saya nggak akan pernah lupa kejadian itu. Dan memang itu bukan gereja yang Tepuk tangan. karismatik, bukan. Tapi orang-orangnya akhirnya tepuk tangan sendiri tanpa saya memberi aba-aba. Ingat ya, song leader bukan cheerleader. Waduh, keren. Song leader bukan Song leader bukan cheerleader. Oke. Gitu. Nggak selalu kita yang harus nyuruh-nyuruh orang tepuk tangan, angkat tangan, kanan, kiri. Kami Gitu. katakan Enggak. jemaat berdiri, Iya. jemaat duduk gitu ya. Kalau kata Mas apa tantangan yang itu? Yang kayak- tidak pernah dilupakan. Yang tidak pernah dilupakan. BP Tidak ujian. pernah dilupakan minggu Ya, ujian entah ya. dari pembimbingan, entah dari firman khotbah. Mungkin lebih ke ini aja ya, pembelajaran untuk diri sendiri.
Jadi pernah satu kali meeting pujian, malamnya aku nonton bola, paginya bangun telat. Ini sering terjadi kok di Iya, Jakarta. jadi hanya buru-buru, nggak mandi, nggak sikat gigi, cuman makan permen. Habis itu ngebut, ketemu di lampu merah, mobil bak kembali. Iya, gitu kan. Jadi begitu nyampe di lokasi, langsung naik ke Tempat depan, ibadah. udah mulai, udah nyembah. Aku pemimpin pujian langsung lari, naik, pegang mic langsung, mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Waduh, kayaknya rohani banget itu, tapi waduh, itu kayaknya udah toyor-toyor lu kurang Tegur nggak? ajar. Selesai Ya, ibadah tegur nggak? selesai ibadah tegur, cuman habis itu ya gue bertobat sih gitu loh. Jadi nggak usah nonton bola. Kalau mau pelayanan gitu loh, kalau mau Kamu timnya pelayanan. apa sih? Hah? Tim bola. Waktu itu MU. Oh, MU. kasihan ya. Jadi semenjak itu aku tahu bahwa wah ini nggak bener lah gitu loh. Jangan sampai gara-gara kita suka mengorbankan pelayanan kan. Dan itu sebetulnya kalau bagi aku bukan cuman aku yang malu, tapi aku juga nggak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kak Jadi Thomas, jadi Kak. itu sih nggak mungkin terlupakan. itu parah banget sih. Parah banget, parah banget. Udah hampir ngelanggar lampu merah lagi kan, cuma gara-gara mobil bak gembala. Jadi waduh, mau nggak mau lah kita tungguin kan, malu juga kita gitu kan, double nih pelanggarannya nanti kan, gitu tuh. Gitu. Itu sampai sekarang nggak bisa lupa. Nggak bisa lupa, nggak bisa lupa. Itu ada notice nggak buat tim pelayanan di tempat ini? Jangan sampai gua tahu nanti malam final bola nih, gua nggak mau tahu siapa yang ikut pelayanan. Awas ya bang, awas ya. Ini besok Gua tahu nih ntar malam final ya. Besok siapa yang Iya. tahu? Iya, ya makanya maksudnya gini, kalau lu tipe orang yang lu bisa bertanggung jawab untuk hal itu, lu nggak ngurangin bobot persembahanmu kepada Tuhan ketika melayani, baik itu masalah waktu ataupun masalah spiritualnya, ya duit. Tapi kalau sampai itu mengurangi, wah jangan. Itu prinsip aku ya. Makanya aku sekarang nggak mau gitu loh. Nggak mau, aku bener nggak mau. Kalau sudah mau pelayanan, ya aku harus tidur. Tidur awal. istirahat. Ya, Aja. Pastinya tidurnya pasti. juga salah satu bentuk persiapan. Iya dong, Iya, itu betul. kan. Tidur cukup. Kan. Iya. Coba bayangin aja gue udah telat tiba-tiba naik ke atas, mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Waduh, itu udah kayaknya kan keren banget kan. Padahal kalau boleh Kalau udah dibilang, ditunggu-tunggu. Malu banget sih itu. malu itu, bener-bener malu banget. Oke, Kak Thomas, Kak Maya, kita udah 1 Yes. jam lebih dan kita juga perlu istirahat persiapan. Besok Tapi aku ada pertanyaan lagi Kenapa? sih. Aku gini, ini yang mungkin mungkin dari aku kadang-kadang tergelitik. Menurut Kak Thomas dan Kak Maya, pemimpin pujian itu lebih cocok dipanggil worship leader kah atau song leader? Song leader, karena kan kita memimpin bukan cuman penyembahan. Kalau WL kan worship leader, jadi dia memimpin worship. Sementara pemimpin pujian itu kan dia bukan cuma mimpin worship, dia pimpin lagu cepat dan lagu lambat, termasuk ada di dalamnya worshipnya juga kan. Iya. Nah jadi ya lebih tepat kalau menurut saya ya Song SL, leader, ya. song leader. Karena di dalamnya ada pujian penyembahan Mm-mm. dengan ekspresi nyanyian baik tempo cepat ataupun tempo lambat dengan berbagai jenis ekspresi aransemen lagunya seperti apa karena berhadapan dengan jemaat yang seperti apa juga gitu. Ya harus diperhatikan dong kalau jemaatnya umum terus kebanyakan udah tua nggak mungkin nyanyi lagu yang kata-katanya banyak gitu. Harus diperhatikan. Tapi kan mengedukasi jemaat, Kak. Tapi kan mesti dilihat-lihat juga dong. Kalau maksudnya akhirnya lagu itu bukan bikin mereka ketemu Tuhan, buat apa dinyanyiin? Enggak, gue pernah debat masa itu. It's okay, it's okay. Itu Kenapa sih lagunya gini mulu? Gue bilang, kan gue harus mengedukasi jemaat dulu. Oke. Kita kalau waktu itu kita nggak Gitu. fokus, ya udah. Oke, thank you. Langsung. Apa lidah nempel? lidah lengket, lidah Kak, lengket. Kak Thomas, Kak Maya, tadi lu bilang
bagian PW itu paling rentan banget untuk mencuri kemuliaan kasar gue ngomongnya. Ini gue butuh quotes penutup nih dari lu berdua. Sama pesan terakhir. Pesan terakhir, bukan terakhir. Legacy maksudnya apa sih? Kak Thomas, Kak Maya, lu kan couple nih, dan PW itu paling banyak godaan. Ya, apalagi kalau dulu gue pernah melayani youth ya, cowok rohani, cowok WL itu magnet katanya. Katanya mukanya bersinar-sinar lah. Istilah baru lah. Jadi kalau di atas mimbar tuh, wah, emang bener emang kemuliaannya dari Tuhan gitu. Jadi ya bukan karena efek lighting ya. Nah, maksud aku gini, ada nggak pesan buat teman-teman khususnya yang sudah berumah tangga untuk menghindari, pesan dari kakak-kakak lah buat adik-adiknya. Kalau kamu punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka itu akan berpengaruh dalam setiap tindakanmu. Itu aja. Pelan sih. Tapi dalam nggak, soalnya kenapa aku tanya ini, kan banyaknya cerita-cerita di luar sana tentang kejatuhan seseorang. Aku disclaimer buat nggak nyebut nama tuh. Cuma ini sangat, menurutku ini bagian paling penting. Ini bagian paling penting di lain persiapan hati dan persiapan skill. Jadi ini emang harus dijaga kan hubungannya gitu kan. Iya. Nah, maksud aku pesen banget atau ada ayatnya, boleh nggak lu share ke kami gitu yang nonton. Nah, Ayatnya. kalau kalau kamu puas sama Tuhan, kamu gak akan cari kepuasan di tempat yang lain. Dia sampai begitu. Benar, benar. Puas sama Tuhan berarti puas sama pasangan. Jadi kalau Nggak ada jadi yang pelampiasan kemana-mana ya. enggak lah, ngapain? Udah yang terbaik kok. Yesusku terbaik, pasanganku yang terbaik. Karena dari Yesus ya pasangan. Betul, Iya dong. betul. Atau Mas, Ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu punya hubungan yang benar sama Tuhan, pasti benar. Ya, Dan ingat loh ya, kita jangan terjebak dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus terus terjebak dalam melayani pribadimu. Wow. Itu aja. ya. gue merinding tuh. Mau banget sih. Jadi kan ini. Iya. Kalau bisa bilang I love you sama Bapak Surgawi, berarti sama pasangan juga Oh gitu. ngomong I love you. Jadi Berarti natural ya. Ya kan berjalan kita bersama-sama. harus mengalami pribadi Hukum yang sebenarnya. terutama kan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Jadi ini kan sesamaku manusia. Ini belahan jiwa saya. Berarti saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi dia. Kalau saya bisa bilang I love you Bapak pagi hari itu, sepanjang hari itu, so the whole day juga saya bisa bilang I love you sama suami saya. Berarti kalau dalam artian gini kan, berarti aku kan belum nikah nih. Berarti hubungan dalam keluarga, anak harus ngomong sama bapak dong ya. Iya betul. Nggak boleh ribut-ribut atau gimana. Istilahnya menopang dia, Hmm. mengajar dia. Kita nggak mau menjatuhkan, menghancurkan gitu. Kasih itu kan selalu apa ya? Kasih itu menutupi segala sesuatu. Bukan berarti kita nggak aware ada kekurangan, tetapi kita membangkitkan kelebihannya dan kekurangannya ini bagaimana bisa diajar gitu loh. Diajar supaya berubah jadi lebih baik. That's love gitu. Oke. Thank you ya. Yes, Gue masih ada satu lagi Oke. sebenarnya. Satu lagi ya, penutup banget. Ganten teh. Nih, satu lagi yang terakhir. Legacy apa sih yang Kak Thomas dan Kak Maya ingin orang lain lihat melalui kehidupan kalian berdua? Legacy apa sih? aku cuman pengen dikenal sebagai orang yang memberikan kesempatan. Wow. Itu dari kata Mas, dari Kak Maya. Dari Kak Maya apa? Acceptance Menerima tanpa syarat ya. tanpa syarat. Karena kami sudah diterima tanpa syarat sama Bapak, sama Bapak-Bapak rohani kami. Jadi kami juga melakukan hal yang sama terhadap setiap pribadi yang Tuhan izinkan berinteraksi sedemikian rupa dalam hidup kami. Acceptance. Gue merinding serius. Ini Oke. kata-kata yang Teman-teman, kita harus tutup karena udah malam. Dan karena kita butuh istirahat persiapan. Aku cuma butuh satu jawaban singkat dari Kamaya. Kamaya ya, kalau kata Mas tadi udah panjang banget. Kamaya,
Maya yang dulu apa Maya yang sekarang? Maya yang sekarang. Thank you teman-teman. Sampai ketemu ya. Di dalammu ada jawaban. Di dalammu ada kemenangan. Ku mau selalu taat dan setia, dan ku mau hidup dalam jalanmu. Di dalammu ada jawaban. Di dalammu ada ketenangan. Ku mau selalu dekat denganmu, dan ku mau hidup hanya bagimu. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janjimu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Di dalammu ada jawaban. Di dalammu ada kemenangan. Ku mau selalu dekat denganmu, dan ku mau hidup hanya bagimu. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu,